Mohon izin Pak dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah algoritma, di mana saya sebagai moderator dan rekan saya Agra sebagai presenting, Yesi juga sebagai presenting, dan Adi sebagai penjelas jalannya program. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasinya di mana ya? Presentasinya akan kita mulai ya. Silakan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agra Muhammad Ilham. Saya akan mempresentasikan proyek akhir kelompok 1 yang berjudul implementasi program pendaftaran berobat rumah sakit secara online. Latar belakang masalah. Permasalahan yang sering terjadi pada rumah sakit ini adalah saat calon pasien melakukan pendaftaran di mana sistem pendaftaran tersebut masih dilakukan secara manual yang menyebabkan sistem pendaftaran menjadi sedikit lamban dan tidak efektif. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pendaftaran berbasis online, dan yang kedua, bagaimana agar sistem pendaftaran tidak membeludak, dan yang ketiga, bagaimana aplikasi pendaftaran berobat berjalan efektif dan efisien. Batasan masalah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, program ini akan fokus pada pengembangan sistem informasi secara online. 2, program ini akan fokus pada keefisien waktu. Dan yang ketiga, program ini akan fokus pada sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses. Tujuan proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada pendaftaran manual. Sistematik penulisan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal. Yang kedua, penyampaian informasi yang jelas dan ringkas. Dan yang ketiga, penyesuaian bahasa yang mudah dipahami. Algoritma dan penjelasan. Yang pertama, deklarasi variabel dan array digunakan untuk menyimpan informasi data pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan yang kedua, menu utama. Dalam loop utama, program menampilkan beberapa menu pilihan seperti daftar berobat, ubah status rawat inap, dan pembayaran dan lain-lain. Dan yang ketiga, fungsi daftar berobat. Keempat, fungsi rawat inap. Kelima, fungsi pembayaran. Dan yang keenam, fungsi tampilkan daftar. Baik. Akan saya pindahkan ke Adi. Oh, baik. Akan saya pindahkan flowchart ini kepada Adi. Remote-nya tuh mana sih? Nggak kelihatan ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Dinur Pajar. Saya akan menjelaskan flowchart dari program ini. Yang pertama, kita akan mulai dari start. Setelah start, kita akan menampilkan menu utama. Di menu utama ini kita akan diberikan pilihan, masukkan pilihan 1 sampai 5. Nah, jika kita memilih pilihan 1, jika ya, kita akan ditampilkan untuk menginput nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, dan keluhan. Kemudian setelah menginputkan nama, umur, jenis kelamin, dan keluhan, akan menampilkan pilihan dokter. Setelah itu kita akan ke samping. Setelah itu kita akan diminta untuk input pilihan dokter dari 1 sampai 6. Nah, jika tidak, kita akan pindah ke pilihan kedua. Itu ke situ nggak ada ke samping. Nah, di pilihan kedua, jika iya, kita akan diminta untuk menginput nama pasien yang terdaftar dan kelas kamar. Jika kemudian akan menampilkan status pasien berhasil diubah ke rawat inap.
Jika tidak, kita akan pindah ke pilihan yang ketiga. Jika ya, kita akan diminta untuk menginput nama pasien terdaftar, kemudian metode pembayaran yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu akan menampilkan status pembayaran pasien. Oke, jika pilihan 3 juga tidak, maka akan melanjut ke pilihan keempat. Jika iya, akan menampilkan daftar pasien. Nah, di sini ada pilihan kelima. Jika iya, tampilkan pesan terima kasih, semoga lekas sembuh, N. Tapi jika akan mengulangi kembali program, akan langsung pindah lagi ke atas, menampilkan tampilan utama. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung ke programnya aja. Untuk programnya outputnya seperti ini. Di sini kita akan ditampilkan selamat datang di Rumah Sakit Sehat Itu Mahal. Nah, di sini ada menu pendaftaran berobat, ada 5 pilihan, yaitu pertama daftar berobat, yang kedua ubah status menjadi rawat inap, yang ketiga ada pembayaran, yang keempat ada tampilkan daftar pasien, yang kelima keluar untuk mengakhiri program. Kita coba untuk pendaftaran berobat, kita ketikkan 1 dengan nama pasien Adhi, umur 20, sekian jenis kelamin. Nah, setelah kita menginput data seperti ini dengan nama, umur, jenis kelamin pasien, sama keluhan, kita tadi di flowchart akan menampilkan pilihan dokter ya. Setelah kita enter, nah di pilihan dokter ini ada 6 pilihan dokter, yaitu dokter umum, dokter anak, spesialis dalam, dokter THT, dokter gigi, dan dokter kandung. Karena kita tadi penyakitnya masukinnya pusing, jadi kita pilih dokter umum aja. Nah, di sini akan ditampilkan pasien berhasil terdaftar untuk berobat. Kembali ke menu utama. Nah, kita bisa melihat history gitu. Setelah kita daftar, ada nggak sih nama kita terdaftar nggak sih gitu. Kita tampilkan daftar pasien di nomor 4. Nah, daftar pasien, data pasien, nama Adi, umur 20, jenis kelamin laki-laki, keluhan pusing, status berobat. Dokternya dokter umum sesuai ya sama yang tadi kita input. Nah, gimana sih kalau misalkan pasiennya minta dirawat inap? Kita ada pilihannya ya, ubah status menjadi rawat inap. Kita ketik 2, kemudian masukkan nama pasien yang tadi kita daftarkan. Terus ada pilihan kelas, VIP, kelas 1, kelas 2. Kita masukin kelas 1 aja. Salah pencet. Maaf guys. Nah, kalau misalkan input yang kita berikan benar, dia akan menampilkan status pasien Adhi berhasil diubah menjadi rawat inap. Bener gak sih kalau misalkan pasien ini udah terdaftar sebagai rawat inap? Kita bisa tampilkan lagi kalau yang tadi kan statusnya berobat ya. Kalau kita ketik 4, kita masukkan input 4. Nah, kalau misalkan kita rubah menjadi daftar rawat inap, jadi di sini akan statusnya bakalan berubah. Status rawat inap dan kelas kamarnya akan terisi sesuai dengan input yang kita berikan tadi, kelas 1. Nah, pembayaran di sini masih kosong karena kita belum melakukan pembayaran. Bagaimana kalau misalkan mau melakukan pembayaran? Kita input angka 3 untuk pembayaran, kemudian masukkan nama yang pasien tadi terdaftar. Nah, di sini ada 2 pilihan, asuransi atau umum. Asuransi biasa kayak BPJS, Manulife ataupun yang lain-lain. Nah, kalau umum itu bayar uang sendiri ya. Kita coba buat asuransi aja. Nah, nanti dia akan memvalidasi bahwa pembayaran berhasil menggunakan asuransi untuk pasien Adi. Nah, nanti ditampilkan daftar pasien pun akan terupdate bahwa dia sudah lengkap ya datanya. Nama Adi, umur 20, jenis kelamin laki-laki, keluhan pusing, statusnya rawat inap, dokternya dokter umum, kelas kamarnya kelas 1, pembayaran asuransi. Seperti itu. Nah, sudah selesai dari program yang saya jelaskan. Untuk input angka 5 itu untuk keluar dari program. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Yesi. Silakan.
yang simpulan. Situ aja nggak mau. Terserah siapa mau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Nurdianti. Saya akan menjelaskan simpulan dan saran. Kesimpulannya dari presentasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya, proses pendaftaran secara langsung di rumah sakit dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan tidak efisien. 2. Keterbatasan jam operasional rumah sakit mengakibatkan tidak semua calon pasien dapat terlayani dengan baik. Dan ketiga, kurangnya sistem informasi yang memadai, calon pasien kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang rumah sakit. Sarannya, 1. Implementasikan sistem pendaftaran online yang memungkinkan calon pasien untuk mendaftar praktis secara online. 2. Perluasan jam operasional rumah sakit untuk memastikan semua calon pasien dapat terlayani dengan baik. 3. Membuat sebuah platform atau website yang menyediakan informasi lengkap tentang rumah sakit. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, kita ada di penghujung acara ya, tanya jawab. Silakan yang mau bertanya tentang program ataupun tentang apa yang tadi sama kita dibahas, boleh ditanyakan kalau misalkan masih belum paham. Tapi kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain juga nggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau plan presentasi yang saya sampaikan kemarin itu, kalau nggak ada yang nanya, bukan berarti kalian berhasil. Iya, betul. Kalian nggak berhasil kalau. Hey guys, nanya guys. Sebagai dosen itu, kalau Anda itu, ya saya anggap nggak berhasil. Kalau saya sih banyak yang saya mau tanyakan gitu loh. Ayo silakan. Ari. Ri, nanya Ri. Ari nanya itu di sini aja, jangan di belakang layar. Iya benar. Iya. Silakan. Ari Jangan udah takut, jangan takut. Justru kita lagi belajar gitu. Jangan takut kalian mau ini juga. Oh, saya kemarin nggak ditanyain gitu kan. Masa saya mau nanyain? Iya, santai aja, santai. Nanti dijawab di sini. Insya Allah kalau bisa dijawab, enggak. Jawab aja. Jawab aja. Boleh, maju Pak. Nggak kedengeran suaranya. Nggak ke record di sini nih. Situ aja. Apa? Itu kan tadi History ya, kan namanya rumah sakit nggak mungkin satu orang kan yang berobat. Apakah bisa menyimpan data lebih banyak atau lebih dari satu? Di sini di program kita setting untuk penyimpanan pasien itu sampai dengan 100. Jadi kalau misalkan kita inputkan, kita coba aja langsung ya. Yang kamu input sampai 100. Iya, hilang lagi. Pakai array, kita pakai array buat menyimpannya tuh 100. Data yang ini sih ya. Ini kan ke itunya, ke programnya, ke codingnya aja yang situ. Nah, codingan kan kau bilang bisa 100 gitu kan? Nah, ini. Kita mendeklarasikan maks pasiennya itu 100. Sini ya. Jadi kita mau menginputkan 100 orang bisa. Tapi kalau udah lebih dari 100 nggak bisa. Jadi kalau misalkan di program ini dimasukin 100 data pasien, dia bakalan historinya bakalan ada sampai 100. Tapi kalau misalkan nanti kita menginput lagi data yang ke 101, dia udah nggak nerima. Tuh. Jadi dibatasi programnya. Ada lagi? Boleh? Itu kan untuk pembayaran itu apa besaran itu sesuai dengan penyakitnya atau sama dokternya gitu? Kalau kita nggak dokter umum, biayanya berapa gitu? Nah, kalau untuk biaya kita nggak mendeklarasikan di program ini ya, karena keterbatasan waktu untuk pembuatan program. Jadi kita belum mendeklarasikan biayanya berapa gitu. Seperti itu sih. Ada lagi? Nah, ini Ini dari kelompok.
Nggak ada, udah cukup ya 2 ya. Silakan tutup. Oke teman-teman, karena tidak ada yang mau bertanya lagi, saya cukupkan presentasinya di hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.